Pagi yang cerah Pelangi memulai harinya dengan penuh harapan, berharap agar teka-teki mengenai jati diri Aldi segera terungkap. Melewati kelas Wira, Pelangi melihat Wira sedang berbincang dengan Hafiza. Sepertinya Wira sengaja tak menghiraukan hadirnya Pelangi, padahal Pelangi menyapanya. Pagi Wira, Ferdian Wiratmaja selamat pagi. Tetap saja Wira tak bergeming seakan tak mendengar suara merdu Pelangi yang menyapanya. Hanya Hafiza saja yang menjawab sapaan Pelangi, "Hai pagi juga Anggi." "Kamu kenapa Wira?" kata Pelangi sambil menepuk pundak Wira. Tapi Wira tetap saja tak peduli. "Wira marah sama aku, kenapa? Apa aku punya salah sama Wira?" gumam Pelangi dalam hatinya, sambil berlalu meninggalkan Wira dan Hafiza menuju kelas Pelangi. "Nanti pas jam istirahat aku samperin Wira lagi deh, mau minta penjelasan. Gak enak banget dicuekin, tanpa tahu salahku di mana. Gimana pun Wira itu salah satu teman terbaikku, dia udah sering banget nolongin aku." Akhirnya setelah nunggu ribuan tahun bel istirahat pun berbunyi, setelah memastikan buku-buku pelajaran tetap tertata rapi di meja. Maklum jam pelajaran berikutnya Bu Arin yang mengajar, beliau paling tidak suka kalau melihat sesuatu yang berantakan di meja kelas. Pelangi langsung on the way ke kelas Wira. Sesampainya di depan kelas Wira, tak nampak Wira di sepanjang pandangan Pelangi. Kemana dia? Apa ke kantin kah? Itu ada Hafiza. Kutanya saja padanya kemana perginya Wira. "Fiza, kamu tahu gak? Wira ada di mana?" tanya aku pada Hafiza. "Tadi kulihat dia jalan ke arah taman depan sekolah. Coba kamu temui dia di sana," jawab Hafiza. Pelangi mengikuti saran Hafiza, dia pun menyusul Wira ke taman depan sekolah. Ada Wira di sana sedang duduk termenung kayaknya lagi galau berat. Aku pun berjalan mendekati Wira. Aku berdiri tepat di hadapannya. "Wira, kamu kenapa? Apa aku punya salah padamu?" tanyaku pada Wira. Aku gak kenapa-kenapa kon, cuman lagi pengen sendiri aja. Jawab Wira dengan nada dingin. "Ayo Wira cerita padaku, jangan bikin aku cemas," tanyaku dengan rasa penasaranku yang memuncak. Sudah sana kamu balik ke kelas? Anggi, aku lagi pengen sendiri aja. Gak pengen ngobrolin apapun sama kamu. Jawab Wira ketus. Mendengar jawaban dari Wira, air mataku pun tak bisa kubendung lagi. Sakit rasanya lelaki yang selama ini ku sayangi gak menginginkan kehadiranku. Aku pun berlalu menjauhi Wira. Baru beberapa meter aku berjalan tiba-tiba kurasakan ada yang menarik tanganku dan menggenggam telapak tanganku erat sekali. Aku pun menoleh ke belakang, tak disangka itu tangan Wira. Genggaman tangan Wira hangat, penuh rasa, seakan mengalirkan perasaan terdalamnya padaku. "Apa selama ini Wira juga menyukaiku?" tanyaku dalam diam. Maafkan aku Anggi, atas perkataanku tadi. Ujar Wira memelas. Maaf aku tak bisa mengendalikan rasaku. Aku kesal, marah, cemburu saat melihatmu bersama Aldi kemarin sore. Ucap Wira. Pelangi pun merasa kaget. Kemarin sore, dari mana Wira tahu kalau aku mampir ke rumah Aldi? Apa dia mengikutiku sepulang sekolah? Kemarin sore aku tak sengaja bertemu dengan Aldi. Aku mampir ke rumah Aldi atas ajakan dari uaknya Aldi. Kamu tahu dari mana, Wira? Aku membuntutimu diam-diam. Aku melihatmu akrab sekali dengan Aldi seakan ada hubungan spesial di antara kalian. Aku menyayangimu, Anggi. Aku cemburu dengan hadirnya Aldi dalam hidupmu. Jawab Wira sembari memeluk bahu Pelangi. Aku nggak punya hubungan apa-apa dengan Aldi. Kemarin aku dapat informasi dari Aldi, kalau ayahku ternyata paman dari Aldi. Ayahku nanti sore juga akan menceritakan tentang asal-usul Aldi. Wah, bagus Don. Aku ikut senang dengarnya. Setidaknya puzzle misteri di keluargamu mulai terpecahkan. Kata Wira padaku. Gimana nih cintaku kamu terima ga? Canda Wira. Pelangi membalasnya dengan senyuman. Bel masuk kelas sudah bunyi tuh. Ayo cepat masuk ke kelas keburu Bu Guru datang. Kelasku jam pelajarannya Bu Arin nih. Ujar Pelangi dengan sedikit berlari balik lagi ke kelasnya. Setelah seharian sibuk menimba ilmu,
bel yang ditunggu-tunggu pun tiba, apalagi kalau bukan bel pulang sekolah. Pelangi bersiap-siap dengan sigap memasukkan kembali tumpukan buku pelajaran ke tas sekolahnya, meninggalkan ruang tempatnya belajar. Di depan gerbang sekolah motor ayah Pelangi sudah terparkir. Terlihat ayah Pelangi melambaikan tangan saat melihat Pelangi berjalan mendekati gerbang sekolah. Rupanya ayahku sudah lama menungguku, gumamku dalam hati. Ayo kita pulang, Anggi, ajak ayahku. Sambil menyodorkan helm ke arah Pelangi, menyuruh Pelangi agar mau memakai helm tersebut. Maklum di kotaku banyak sekali razia penertiban pengguna jalan, cukup baik juga sih untuk keselamatan pengguna jalan. Pelangi segera memakai helm yang diberikan ayahnya, lalu menaiki motor ayahnya, mereka berdua melaju menyusuri jalanan sore itu. Hingga sampailah di jalanan sepi, sepertinya jalanan tersebut mengarah ke area pemakaman. Ayah Pelangi mematikan motornya di gerbang bahagia nama sebuah kompleks pemakaman di kotaku. Sebelum Pelangi melontarkan pertanyaan pada ayahnya, tangan ayahnya keburu menggandeng tangan Pelangi, mengajaknya masuk ke area makam, hingga sampailah pada suatu makam yang bertuliskan Raihan Rizaldi. Aku pun segera menanyakan pada ayahku, makam siapakah ini? Ayahku menjawab, ini makam saudara kembar Ayar, dia inilah ayah kandung Aldi. Om Raihan dan Tante Rina, ibunya Aldi, menikah tanpa restu dari kakak nenek Aldi. Orang tua Teh Rina tak pernah menyetujui pernikahan mereka berdua hingga saat Aldi terlahir ke dunia, mereka membawa Teh Rina ke kampungnya menjauh dari Om Raihan. Bertahun-tahun Om Raihan mencari keberadaan Teh Rina juga Aldi, namun tak pernah menjumpainya, hingga Om Raihan kecelakaan yang merenggut nyawanya. Sesaat sebelum Om Raihan berpulang, sempat menitipkan pesan pada ayah agar ayah mencari keberadaan istri dan anaknya. Ayah pun menjalankan amanah dari almarhum Om Raihan hingga akhirnya ayah berhasil bertemu dengan Aldi melalui Tante Amira, uaknya Aldi. Ayah pun juga ikut menafkahi Aldi, bentuk tanggung jawab ayah sebagai keluarga dari ayahnya Aldi, apalagi sewaktu hidup Om Raihan selalu mensupport ekonomi keluarga kita. Hanya dengan inilah ayah bisa membalas kebaikan Om Raihan, ujar ayah Pelangi. YNJ, kamu lihat di rumah seafood itu tak sama dengan yang kamu pikirkan. Anggi, saat itu, ayah hanya ingin menenangkan Tante Amira yang bersedih saat menceritakan Tante Rina yang sempat mengalami depresi berat setelah berpisah dengan Om Raihan, orang yang sangat dia cintai. Dan saat kamu mengikuti mobil Tante Amira bersama salah satu teman cowok kamu, ayah pun melihatnya, tapi ayah saat itu belum bisa menceritakan semuanya padamu. Apakah ibu sudah mengetahui semua itu? Tanyaku lagi. Ibumu sudah mengetahuinya sejak setahun yang lalu. Ibumu orang yang luar biasa bijaksana, tak sedikit pun ia marah pada ayah. Saat uang belanjanya terpaksa dipangkas untuk menafkahi Aldi, ayah sangat mencintai ibumu, Anggi. Ayah sering jalan dengan uaknya Aldi untuk membicarakan tentang Aldi. Tadinya Aldi sempat menolak menemui ayah, karena dia pikir ayah ini ayah kandung Aldi yang tak bertanggung jawab menelantarkannya bersama ibunya. Ayah melakukan pendekatan melalui uaknya Aldi, hingga akhirnya Aldi bisa menerima kehadiran ayah dalam kehidupannya. Kamu dan Aldi adalah saudara sepupu, kalian harus jaga silaturahmi agar tetap terjalin dengan baik. Sekarang kita doakan almarhum Om Raihan, biar diterangi kuburnya, diampuni segala hilafnya, dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Ayahku memimpin doa untuk Om Raihan, tak lupa juga membacakan surat Yasin dan Al-Fatihah untuknya. Langit senja semakin redup, malam pun akan segera tiba. Pelangi dan ayahnya bergegas meninggalkan area pemakaman tersebut menuju rumah tempat kami tinggal. Lega rasanya teka-teki itu telah terjawab semuanya. Ternyata ayahku tak selingkuh. Gimana dengan kisahku dan Wira? Akankah aku menjawab perasaan Wira padaku? Tapi aku sudah janji baru akan pacaran setelah aku menyelesaikan kuliahku. Jadi bingung aku. Aku juga sebenarnya sayang banget sama Wira. Penasaran? Lanjut part 8 guys.